Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Nicholas dan pada sesi kali ini saya akan memberikan penjelasan dan juga pemaparan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana kita menguji hipotesis atau menguji pengaruh antar variabel dengan menggunakan metode regresi linear berganda pakai software SPSS untuk data sekunder, Bapak Ibu. Ya, jadi seperti yang Bapak Ibu sekalian sudah ketahui, kalau kita bicara data-data di penelitian, ini bisa terbagi dua, Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya data primer, yang biasa Bapak Ibu menggunakan kuesioner begitu ya, itu data primer, artinya data yang Bapak Ibu langsung dapatkan dari responden, tapi ada juga jenis data yang kedua, yaitu data sekunder, Bapak Ibu. Ya, jadi data sekunder ini adalah data yang kita tidak dapatkan langsung dari responden, tapi kita dapatkan dari sumber-sumber lain. Misalkan website, lalu misalkan surat kabar, dan sebagainya. Nah, jadi pada sesi kali ini, saya akan memberikan pemaparan dan juga praktek Bapak Ibu ya terkait dengan bagaimana kita mengolah data sekunder ini dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi, karena bagi Bapak Ibu yang melakukan penelitian di bidang akuntansi dan keuangan, sepengetahuan saya biasanya kebanyakan menggunakan data-data sekunder Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan data-data dari laporan keuangan perusahaan, atau data-data dari Bursa Efek Indonesia, misalkan lalu Bapak Ibu download lalu digunakan, nah itu adalah data sekunder Bapak Ibu. Ya, sementara bagi Bapak Ibu yang mungkin melakukan penelitian di bidang pemasaran atau sumber daya manusia, nah ini biasanya menggunakan kuesioner. Nah, berarti itu adalah data primer. Gitu. Sementara yang akan kita bahas hari ini adalah data-data sekunder, Bapak Ibu. Ya, yang tadi ya, seperti saya jelaskan tadi, misalkan kita tarik data dari website atau dari laporan keuangan perusahaan dan sebagainya. Ya, artinya kita mengambil data yang sudah dipublikasikan. Jadi kita tidak mengambil data sendiri. Nah, itu adalah data sekunder, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen sebentar. Baik Bapak Ibu, jadi yang ingin saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi diilustrasikan, saya punya model penelitian seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini katakanlah Bapak Ibu ya, katakanlah saya meneliti bagaimana pengaruh ROA, ROE, dan juga CAR. Ya, jadi ROA-nya adalah Return on Asset, ROE Return on Equity, dan CAR, Capital Adequacy Ratio terhadap Average Annual Stock Price. Ya, jadi artinya terhadap bagaimana pergerakan atau rata-rata harga saham tahunan dari perusahaan tertentu. Seperti itu. Jadi dalam model saya ini ada 3 variabel bebas atau independen, yaitu X1, X2, dan X3, dan ada satu variabel terikat, Bapak Ibu, atau variabel dependent, yaitu variabel Y. Ya, yang dimana ya variabel Y dalam penelitian ini adalah average annual stock price. Sementara ROA, ROE, dan CAR atau Capital Adequacy Ratio berperan sebagai 3 variabel bebas. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke SPSS-nya, sebelum kita masuk ke analisis regresinya, kita masuk dulu ke datanya Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke data seperti ini. Jadi kebetulan ini data yang sudah saya tarik Bapak Ibu, gitu ya. Perusahaannya kebetulan perusahaannya saya samarkan Bapak Ibu. Jadi saya ambil data ROA, ROE, CAR, dan juga average annual stock price dari 5 perusahaan dari tahun 2016 sampai 2020 Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini perusahaannya saya samarkan Bapak Ibu. Ya, jadi ini perusahaannya saya buat A, B, C, D, E, F, G, H, dan sebagainya. Ini saya samarkan saja. Seperti itu. Nah, jadi datanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk ROA, ROE, dan CAR ini, nah ini sebenarnya datanya dalam persen Bapak Ibu. Ya, jadi datanya dalam persentase ya, dalam persen, tapi saya desimalkan. Seperti itu. Nah, sementara untuk average annual stock price ini datanya dalam rupiah. Ya, jadi ini sebenarnya data yang saya buat Bapak Ibu. Data yang saya buat gitu ya dengan tujuan sebenarnya untuk memberikan informasi atau memberikan praktek kepada Bapak Ibu untuk menunjukkan bagaimana kita mengolah data sekunder seperti ini. Jadi datanya ini bukan data real sebenarnya, tapi data dummy. Datanya saya buat khusus untuk pelatihan hari ini. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini jenis datanya berbeda Bapak Ibu.
Ya, jadi ini merupakan salah satu kendala yang kita hadapi ketika kita menggunakan data sekunder. Ya, jadi maksud saya seperti ini Bapak Ibu sekalian. ROA, ROE dan CAR ini datanya dalam desimal. Ya, jadi ketiga variabel ini datanya tadinya persen lalu didesimalkan. Jadi bentuknya desimal. Sementara untuk harga saham ya atau average annual stock price atau rata-rata harga saham tahunan dari masing-masing perusahaan ini dalam rupiah Bapak Ibu. Ya, jadi bisa saya katakan derajat atau jenis datanya berbeda. Yang satu desimal, yang satu rupiah. Nah, kalau seperti ini, lebih baik kita transformasikan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya semua data ini kita transformasikan terlebih dahulu agar dalam tanda kutip derajatnya sama atau jenisnya sama. Seperti itu. Nah, bagaimana kita mentransformasikan data? Kita menggunakan log, Bapak Ibu. Jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu pernah pelajari atau pernah baca, untuk melakukan transformasi data, kita bisa pakai dua cara, Bapak Ibu. Dengan cara log atau len. Ya, log, log, atau len, LN. Nah, dalam ya Bapak Ibu, ya jadi len itu maksudnya LN ya, seperti yang Bapak Ibu pernah pelajari di matematika, len, LN, atau log, LOG. Dilogaritmakan. Nah, pada sesi kali ini saya akan menggunakan yang log, Bapak Ibu. Ya, jadi saya harus melogkan semua data ini terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara kita melogkannya? Jadi pertama seperti ini Bapak Ibu. Katakanlah yang pertama saya berikan nama log ROA. Nah, ini akan menjadi variabel X1 Bapak Ibu. Ya, jadi artinya adalah nanti ketika kita tarik data ini ke software SPSS, maka data yang kita gunakan untuk kita analisis adalah data yang sudah dilogkan Bapak Ibu. Atau data yang sudah ditransformasikan seperti itu. Jadi katakanlah saya menggunakan atau saya memberikan nama variabel X1 saya adalah seperti ini Bapak Ibu. Log ROA. Nah, bagaimana cara kita melog atau melogaritmakan datanya? Caranya adalah Bapak Ibu tinggal menggunakan rumus Excel di sini sama dengan log ya log 10 dalam kurung, lalu Bapak Ibu klik data ini. Data ROA yang pertama. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lalu tutup kurung, lalu di-enter. Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui di Excel, Bapak Ibu tinggal tarik ke bawah rumusnya seperti ini. Jadi di ujung kanan sini Bapak Ibu ada sedikit ada tanda plus gitu ya. Bapak Ibu klik tarik ke bawah seperti ini. Maka semua data ROA Bapak Ibu sekalian itu akan otomatis terlogkan. Seperti itu. Ya, terlogkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya juga sama Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya juga sama. Misalkan ROE. Saya berikan nama misalkan ini log ROE. X2 misalkan. Nah, Bapak Ibu juga menggunakan cara yang sama. Jadi Bapak Ibu klik sama dengan log 10 dalam kurung. Bapak Ibu klik data pertama dari ROE. Misalkan yang 0,221 ini Bapak Ibu. Ya, data pertama dari ROE. Tutup kurung, enter. Tarik ke bawah seperti tadi. Dan seterusnya Bapak Ibu, sampai semua variabel Bapak Ibu, sampai semua data di semua variabel Bapak Ibu sekalian sudah tertransformasikan semua. Yang ketiga misalkan log CAR, LOG CAR. Ini saya sebut F3 misalkan. Ini juga sama Bapak Ibu sekalian. Karena juga sama. Jadi Bapak Ibu sama dengan ya Excel sama dengan log 10. Lalu Bapak Ibu klik data pertama dari CAR. Lalu Bapak Ibu tutup kurung, enter, tarik ke bawah seperti ini. Dan terakhir Bapak Ibu logkan juga price ya atau harga rata-rata dari saham masing-masing perusahaan seperti itu. Ini adalah variabel Y, Bapak Ibu gunakan rumus yang sama. Dengan log 10, Bapak Ibu klik data pertama dari variabel price atau variabel annual stock price, lalu Bapak Ibu klik enter, tarik ke bawah. Maka semua data dari Bapak Ibu sekalian dalam hal ini sudah tertransformasikan. Dan jadi nanti yang kita gunakan datanya di software SPSS untuk kita analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda, itu adalah data yang sudah di-log ini Bapak Ibu. Data yang sudah kita transformasikan. Jadi kalau sudah seperti ini berarti semuanya sudah sederajat Bapak Ibu. Dalam tanda kutip sudah sederajat, sudah tingkatnya sama Bapak Ibu, tingkatnya datanya sama.
gitu, karena kita sudah logaritmakan atau kita transformasikan semua data. Nah, jadi nanti yang kita akan analisa adalah data-data yang sudah di-log-kan ini Bapak Ibu. Nah, setelah sudah Bapak Ibu save. Ya, save dalam Excel seperti ini Bapak Ibu ya, file save seperti biasa, Bapak Ibu bisa pilih mau simpan di mana gitu ya, simpan di folder mana. Lalu Bapak Ibu masuk ke software SPSS. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Banyak peneliti, terutama mahasiswa Bapak Ibu ya, yang ketika ditanya waktu sidang begitu ya, Anda menggunakan metode analisis apa? Ya, jadi metode analisis data yang Anda gunakan apa? Lalu jawabannya adalah SPSS. Nah, SPSS ini sebenarnya bukan metode analisis data Bapak Ibu, ya, tapi alat analisis data. Ya, ini terutama juga untuk mungkin bagi teman-teman yang sedang skripsi, tesis atau disertasi gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu atau teman-teman ditanya di sidang gitu ya atau oleh dosen, apa metode analisis data Anda? Nah, jawabannya adalah tadi Bapak Ibu. Ya, entah analisis regresi berganda atau analisis regresi sederhana atau korelasi atau SEM dan sebagainya. Jadi bukan SPSS. Jadi SPSS, lalu ada lagi misalkan eViews itu adalah software Bapak Ibu atau alatnya, alat analisis data. Tapi metodenya adalah seperti tadi Bapak Ibu, misalkan analisis regresi berganda dan sebagainya. Ya, dalam hal ini berarti untuk menguji hipotesis atau pengaruh antar variabel ini, metode analisis data yang saya gunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan alat analisisnya berupa SPSS Bapak Ibu atau software pembantunya gitu ya, software untuk membantu kita menganalisis data ya. Jadi metodenya analisis regresi berganda, softwarenya atau alatnya adalah SPSS. Nah, saya akan mempraktikkan dengan menggunakan SPSS Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian harus tarik data. Jadi langkah pertama setelah Bapak Ibu install dan buka SPSS ini adalah Bapak Ibu harus tarik data Excel yang tadi Bapak Ibu sudah simpan dan sudah logkan datanya. Bapak Ibu harus import ke sini atau tarik ke SPSS ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu silakan klik file, open data Bapak Ibu. Seperti ini, file open data, lalu Bapak Ibu cari. Ya, jadi di bagian situ Bapak Ibu ya, files of type. Ya, karena tadi kita save dalam bentuk Excel, maka kita ubah ke Excel dulu. Files of type Excel, lalu Bapak Ibu silakan pilih. Tadi Bapak Ibu save di mana filenya. Kalau saya save di download Bapak Ibu ya, berarti dia ada di sini harusnya. Tadi data, ya data. Saya cari dulu Bapak Ibu ya. Namanya apa ya? Namanya contoh data mentah. Oke, saya tarik di sini ya Bapak Ibu ya. Contoh data mentah. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini. Lalu saya klik open. Lalu Bapak Ibu klik OK. Ya, jadi open lalu ada muncul dialog box seperti ini Bapak Ibu ya, dialog box seperti ini yang tulisannya opening Excel data source. Nah, opening Excel data source ini Bapak Ibu klik OK. Ya, jadi kalau ketemu atau ketika muncul dialog box atau box yang seperti ini Bapak Ibu klik OK. Maka otomatis semua data Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu masukkan ke Excel sudah terimport. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu seperti yang saya jelaskan, kita akan mulai mengolah data Bapak Ibu dengan menggunakan SPSS seperti itu. Ya, untuk metode regresi analisis regresi berganda. Dan data yang kita gunakan sekali lagi adalah data yang sudah kita log Bapak Ibu. Jadi yang kita akan gunakan untuk X1, X2, X3 dan Y adalah data yang ini Bapak Ibu. Yang log arrow A, log arrow E dan sebagainya. Jadi kita tidak gunakan data-data yang belum kita log. Jadi kita gunakan data yang kita sudah transformasikan atau kita sudah logaritmakan Bapak Ibu. Nah, di dalam menganalisis data dengan metode analisis regresi berganda, sebenarnya ada beberapa tahapan Bapak Ibu yang kita harus lakukan. Nah, jadi ada dua langkah Bapak Ibu, yaitu uji asumsi klasik dan juga regresi linear berganda. Nah, masalahnya adalah sebelum Bapak Ibu lolos uji asumsi klasik, Bapak Ibu belum bisa masuk ke langkah kedua. Ya, jadi untuk memastikan bahwa memang data-data kita merupakan data-data yang aman, gitu ya, artinya normalitasnya sudah tercapai, lalu autokorelasi juga tidak terjadi dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah pastikan bahwa semua kriteria di dalam uji asumsi klasik ini tercapai, baru kita bisa lakukan atau kita bisa masuk ke langkah kedua, Bapak Ibu, yaitu uji regresi linear berganda. Nah,
Pertama, di langkah pertama ini, atau di uji asumsi klasik ini, ada 4 hal Bapak Ibu. Ya, atau 4 pengujian yang Bapak Ibu harus lakukan. Yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan juga uji autokorelasi. Nah, untuk kriteria pengujian, ini sebenarnya ada banyak Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu searching di buku ya, atau search di Google misalkan, sebenarnya ada banyak Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan uji normalitas. Ya, jadi bisa menggunakan normal PP plot, atau bisa juga menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov misalkan. Lalu misalkan uji heteroskedastisitas, Bapak Ibu bisa menggunakan scatter plot atau Gleiser. Seperti itu. Nah, tapi yang saya jelaskan di sini salah satunya Bapak Ibu. Ya, jadi saya hanya menjelaskan salah satu saja. Karena keterbatasan waktu, saya jelaskan salah satu saja yang menurut saya paling mudah dan paling banyak digunakan. Ya, jadi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian juga. Seperti itu. Nah, untuk uji normalitas, saya menggunakan normal PP plot. Lalu untuk uji heteroskedastisitas, saya menggunakan scatter plot. Dan juga untuk uji multikolinearitas, saya menggunakan nilai VIF Bapak Ibu sebagai patokan. Lalu untuk autokorelasi, kita menggunakan rantes, nama kriteria pengujiannya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, untuk 3 uji yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya untuk 3 pengujian yang pertama, normalitas, heteros, dan multikolinearitas, kita bisa dapat hasilnya sekali klik, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di SPSS begitu ya, kita bisa dapat hasilnya sekali klik. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu buka atau kembali ke SPSS tadi, Bapak Ibu seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik analyze. Bapak Ibu ya, klik analyze, regression, analyze regression linear. Bapak Ibu klik. Nah, lalu Bapak Ibu di sini Bapak Ibu silakan masukkan semua variabel independen atau variabel X yang Bapak Ibu teliti. Nah, dalam hal penelitian saya tadi Bapak Ibu, atau dalam hal dummy penelitian ini Bapak Ibu, tadi variabel X1, X2, X3 saya ada ROA, ROE, dan char. Dan kita gunakan data yang sudah dilogaritmakan Bapak Ibu. Ya, jadi ada 3 variabel bebas atau 3 variabel independen dari penelitian saya masukkan semua Bapak Ibu. Ya, X1 saya masukkan, X2 saya masukkan, X3 saya masukkan. Lalu Bapak Ibu di atas masukkan variabel terikatnya atau variabel dependent. Dalam hal ini adalah price. Nah, yang Bapak Ibu gunakan sekali lagi adalah data yang sudah ditransformasikan atau data yang sudah dilogaritmakan. Seperti ini. Nah, jadi 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat sudah masuk Bapak Ibu. Nah, berikutnya di bagian statistik, Bapak Ibu silakan klik statistik, lalu Bapak Ibu klik atau Bapak Ibu berikan centang atau checklist di collinearity diagnostic. Bapak Ibu, ya collinearity diagnostic. Bapak Ibu klik continue, lalu di bagian plots Bapak Ibu klik plots. Nah, lalu Bapak Ibu di bagian sini Bapak Ibu centang yang di bawah sini. Bapak Ibu centang normal probability plot. Nah, di sini Bapak Ibu ada X dan X, Y dan X. Bapak Ibu akan dihadapkan pada 2 kolom. Kolom X dan kolom Y seperti ini. Ya, jadi yang di atas Y, di bawah X. Nah, yang di Y, Bapak Ibu silakan masukkan yang ini, SRESID. Ya, SRESID yang saya berikan warna kuning ini Bapak Ibu. Nah, yang SRESID ini Bapak Ibu masukkan ke Y. Nah, lalu yang X Bapak Ibu masukkan yang ini Bapak Ibu. ZPRED, spread. Bapak Ibu yang spread gitu ya. ZPRED. Nah, Bapak Ibu masukkan ke X. Jadi yang di atas SRESID, yang di bawah spread seperti itu. Nah, Bapak Ibu masukkan seperti ini. Lalu continue. Jadi Bapak Ibu pastikan yang di kolom Y ini SRESID, yang di kolom X ini spread Bapak Ibu ya, ZPRED. Lalu kolom normal probability plot Bapak Ibu centang. Lalu Bapak Ibu klik continue. Lalu Bapak Ibu di bagian save Bapak Ibu klik save. Lalu di bagian residual sini Bapak Ibu, ya di bagian residual sini Bapak Ibu centang yang unstandardized. Seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu centang yang unstandardized, lalu klik continue. Lalu Bapak Ibu silakan klik OK. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil dari ketiga uji tadi Bapak Ibu ya, normalitas, heteroskedastisitas, dan juga multikolinearitas secara bersamaan. Nah, Bapak Ibu akan dihadapkan pada hasil seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. 1, 2, dan 3. Oke, saya akan mulai dari yang atas Bapak Ibu. Saya akan mulai dari uji ini Bapak Ibu, yang saya berikan warna kuning. Uji multikolinearitas. Nah, multikolinearitas ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu.
Ya, jadi kita harus memastikan data kita aman dari multikolinialitas. Bagaimana caranya, Pak? Caranya adalah Bapak Ibu silakan melihat nilai VIF. Ya, VIF ini adalah singkatan dari Variance Inflation Factor, VIF. Nah, Bapak Ibu bisa cek di tabel yang ini, Bapak Ibu. Tabel yang koefisien ini, Bapak Ibu. Ya, tabel yang koefisien ini, Bapak Ibu. Ya, tabel yang koefisien ini Bapak Ibu bisa cek gitu ya. Di sebelah kanan ada VIF, Bapak Ibu. Ya, yang VIF ini Bapak Ibu, yang saya berikan kursor ini. Ada kolom VIF. Nah, nilai VIF dari setiap variabel ini harus di bawah 10 Bapak Ibu. Ya, jadi harus di bawah 10 Bapak Ibu agar data Bapak Ibu aman dari multikolinialitas. Ya, jadi multikolinialitas ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menentukan apakah multikolinialitas terjadi atau tidak? Bapak Ibu lihat nilai VIF-nya atau VIF-nya. Seperti ini. Dan nilai VIF harus di bawah 10 Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nilai VIF dari semua variabel Bapak Ibu atau dari semua variabel ini semuanya sudah di bawah 10, maka data Bapak Ibu bisa dianggap lolos uji multikolinialitas. Jadi intinya untuk lolos uji multikolinialitas, nilai VIF-nya untuk semua variabel yang di sini Bapak Ibu ya, saya berikan kursor ini harus di bawah 10. Jadi seperti contoh di data saya Bapak Ibu, misalkan log ROA X1, VIF-nya 1,014. Lalu yang kedua 1,495, lalu yang X3 1,509. Artinya semua data saya, nilai VIF-nya untuk semua variabel saya sudah di bawah 10. Berarti pengujian pertama lolos Bapak Ibu. Ya, multikolinialitas lolos. Nah, kedua kita masuk ke normalitas Bapak Ibu. Ya, dengan menggunakan normal PP plot yang saya berikan warna warna pink Bapak Ibu ya, warna gold ya, warna apa istilahnya, warna peach Bapak Ibu ya, warna peach ini. Ya, uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas dengan menggunakan kriteria PP plot, normal PP plot, nah kita lihat di grafik ini Bapak Ibu. Nah, grafik ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu scroll ke bawah dari hasil VIF tadi, Bapak Ibu akan ketemu grafik ini. Jadi Bapak Ibu harus centang tadi ya, yang normal plot tadi, yang normality plot tadi Bapak Ibu harus centang, yang normal probability plot agar keluar hasilnya. Nah, bagaimana caranya kita tahu agar data kita normal atau tidak? Bapak Ibu perhatikan ini Bapak Ibu, lingkaran-lingkaran ini. Jadi lingkaran-lingkaran ini merepresentasikan data dari Bapak Ibu. Dan data dari Bapak Ibu dikatakan normal dan lolos uji normalitas apabila data lingkaran-lingkaran ini mengikuti garis diagonal Bapak Ibu. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi yang bulat-bulatan ini dia mengikuti garis diagonal dan juga dia mendekati garis diagonal. Ya, jadi seperti contoh saya ini Bapak Ibu sekalian, datanya ini mendekati garis diagonal dan juga dia mengikuti garis diagonal. Jadi mengikuti garis diagonal dan mendekati garis diagonal. Nah, jadi bisa dikatakan datanya normal Bapak Ibu. Ya, kalau dia lingkaran-lingkaran ini atau data-data ini mengikuti garis diagonal dan juga mendekati garis diagonal. Seperti itu. Nah, seringkali ada kendala seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada data yang misalkan dia letaknya di sini atau di sini ya. Jadi dia sangat jauh sekali dari garis diagonal. Nah, berarti mungkin ada beberapa data yang harus dibuang karena artinya ada data yang outlier atau tidak normal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya, jadi kita bisa katakan normalitas lolos Bapak Ibu. Ya, uji normalitas kita lolos karena semua datanya sudah mengikuti garis diagonal, bergerak mengikuti garis diagonal, dan juga sudah mendekati garis diagonal Bapak Ibu. Jadi uji normalitas kita bisa katakan lolos. Seperti itu. Nah, berikutnya, yang ketiga, kita lakukan uji yang namanya uji heteroskedastisitas Bapak Ibu. Ya, jadi uji heteroskedastisitas ini untuk melihat persebaran data sebenarnya. Nah, saya menggunakan scatter plot Bapak Ibu sebagai acuan kriteria pengujiannya. Nah, scatter plot ini Bapak Ibu bisa lihat di bawahnya. Jadi kalau ini kan gambar uji normalitas Bapak Ibu dengan normal PP plot. Nah, kalau Bapak Ibu klik atau Bapak Ibu scroll ke bawah, Bapak Ibu akan ketemu data seperti ini. Atau grafik scatter plot seperti ini. Nah, kita melihat uji heteroskedastisitas dari sini Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana kita bisa tahu agar data kita lolos uji heteroskedastisitas? Nah, caranya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan data-data ini, lingkaran-lingkaran ini. Nah, agar data kita lolos uji heteroskedastisitas,
maka data-data dari Bapak Ibu atau lingkaran-lingkaran ini harus menyebar Bapak Ibu. Ya, jadi tidak boleh ngumpul di satu lokasi atau berkumpul di satu titik seperti itu. Jadi dia harus menyebar seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi di atas ada, di bawah ada, di kiri ada, di kanan ada. Jadi dia menyebar seperti ini. Nah, kalau datanya menyebar seperti ini di scatter plot atau lingkaran-lingkaran yang menyebar seperti ini, maka bisa dikatakan data dari Bapak Ibu sekalian lolos uji heteroskedastisitas. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti contoh ini, data lingkaran ini menyebar Bapak Ibu. Ya, di atas ada, di tengah ada, di kiri ada, di bawah ada, di kanan ada. Berarti bisa dikatakan penelitian atau data-data ini lolos uji heteroskedastisitas yang saya berikan warna orange ini Bapak Ibu. Nah, jadi artinya 3 dari 4 pengujian di asumsi klasik ini sudah lolos Bapak Ibu. Nah, tinggal satu lagi Bapak Ibu pengujian yang kita harus lakukan, yaitu uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi saya menggunakan kriterianya rantes Bapak Ibu. Saya menggunakan rantes namanya. Nah, bagaimana kita melakukan rantes ini untuk uji autokorelasi? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk hasil tadi Bapak Ibu close saja. Lalu Bapak Ibu kembali ke menu yang ini Bapak Ibu ya, ke menu yang ada ada data seperti ini. Bapak Ibu silakan klik analyze. Bapak Ibu klik analyze, lalu non-parametric test. Bapak Ibu klik analyze, non-parametric test ya Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu klik legacy dialog, lalu runs. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi analyze, non-parametric test, legacy dialogs, dan runs. Nah, di runs ini Bapak Ibu klik runs. Ya, RUNS Bapak Ibu ya runs. Nah, Bapak Ibu, tadi kan Bapak Ibu sudah centang yang tadi Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu analyze regression linear, bagian save Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu centang yang unstandardized di residual. Nah, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, ini akan ketemu ini Bapak Ibu, ya akan ketemu gitu ya unstandardized ini. Ya, unstandardized residual ini Bapak Ibu. Atau res_1. Nah, unstandardized residual ini Bapak Ibu pindahkan ke kanan seperti ini. Bapak Ibu masukkan seperti ini. Ya, jadi yang unstandardized residual Bapak Ibu masukkan seperti ini. Bapak Ibu klik OK langsung. Nah, Bapak Ibu silakan lihat nilai rantesnya, nilai asymptotic. Jadi asymptotic-nya adalah asymptomatic significance. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat nilai asymptotic. Nah, uji autokorelasi yang ini Bapak Ibu ya dikatakan lolos gitu ya, atau dikatakan data kita tidak terjadi autokorelasi apabila nilai asymptotic-nya itu lebih tinggi dari 0,05 Bapak Ibu. Ya, jadi artinya kalau nilai asymptotic-nya di atas 0,05 berarti data Bapak Ibu lolos uji autokorelasi. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu berapa nilai asymptotic dari data ini. Nah, ternyata nilainya adalah 1 Bapak Ibu. 1,001 Bapak Ibu nilai asymptotic-nya. Berarti dia lebih tinggi dari 0,05. Berarti bisa dikatakan data kita atau data di penelitian ini lolos uji autokorelasi. Nah, berarti keempat uji asumsi klasik atau keempat komponen pengujian di dalam uji asumsi klasik yaitu normalitas, heteros, multikolinearitas, dan juga autokorelasi semuanya sudah tercapai Bapak Ibu atau sudah lolos seperti itu. Nah, kalau sudah lolos maka kita baru bisa masuk ke pengujian atau langkah kedua Bapak Ibu, yaitu langkah kita melakukan uji regresi linear berganda. Nah, di dalam uji regresi linear berganda ini Bapak Ibu bisa perhatikan. Ya, jadi ada 3 pengujian yang Bapak Ibu bisa lakukan, yaitu koefisien determinasi atau R-square, ANOVA atau uji F atau uji simultan, dan juga uji parsial Bapak Ibu, uji T. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan uji regresi linear berganda ini? Nah, caranya sebenarnya sama dengan tadi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa klik gitu ya, Bapak Ibu bisa klik analyze, lalu Bapak Ibu klik regression, analyze regression linear. Jadi sama persis seperti tadi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tadi belum close belum close SPSS-nya, maka tadi variabel yang Bapak Ibu masukkan masih akan terrecord di sini. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu langsung klik OK saja. Klik OK, nah Bapak Ibu akan dihadapkan pada data yang sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan dihadapkan pada data yang sebenarnya sama. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari pengujian pertama Bapak Ibu. Pengujian pertama di dalam uji regresi berganda ini. Atau regresi linear berganda ini. Nah, komponen pertama yang kita akan uji adalah ini Bapak Ibu.
pengujian koefisien determinasi atau R-square. Nah, R-square ini sebenarnya adalah pengujian untuk kita melihat Bapak Ibu, berapa besaran pengaruh dari semua variabel bebas atau X terhadap variabel Y Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di kolom atau di file output dari SPSS ini, di sini ada R-square Bapak Ibu. Ya, jadi di bagian ini Bapak Ibu yang saya klik, ini Bapak Ibu ya di bagian tabel model summary ini ada R-square Bapak Ibu, R-square. Nah, dan R-square ini Bapak Ibu harus ubah ke dalam persentase nilainya. Jadi kalau di sini kan bentuknya masih desimal Bapak Ibu ya, masih desimal. 0,635. Nah, tapi nanti ketika Bapak Ibu masukkan ke laporan penelitian di Word atau laporan skripsi atau laporan tesis atau laporan disertasi, maka Bapak Ibu harus ubah R-square ini ke dalam persentase. Nah, berarti 0,635 ini akan menjadi 63,5%. Nah, bagaimana artinya? Karena yang penting adalah bagaimana kita menginterpretasikan datanya Bapak Ibu. Begitu ya. Apa arti dari 63,5% ini? Artinya seperti Bapak Ibu, bahwa nilai R-square sebesar 63,5% ini artinya adalah bahwa kemampuan dari semua variabel bebas Bapak Ibu ya, yaitu X1, X2, dan X3, secara bersama-sama di dalam mempengaruhi variabel Y atau variabel terikat adalah sebesar 63,5%. Nah, sementara kita tahu Bapak Ibu bahwa pengaruh itu harus 100%. 100%, berarti masih ada sisa 36,5%. Nah, artinya seperti ini Bapak Ibu, bahwa nilai R-square 63,5% artinya adalah bahwa kemampuan dari semua variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat itu adalah besarannya adalah 63,5%. Sementara sisanya, yaitu 36,5% dari pengaruh, ini berarti dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu, cara menginterpretasikan R-square. Seperti itu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama R-square. Nah, kedua, kita bisa uji ANOVA Bapak Ibu. Atau uji simultan namanya, atau uji F. Seperti itu, untuk melihat bagaimana signifikansi pengaruh dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi berbeda dengan R-square Bapak Ibu. Kalau R-square kita bicara besarannya, kalau uji F atau uji simultan ini kita bicara signifikansi Bapak Ibu. Jadi apakah semua variabel X signifikan atau tidak pengaruhnya terhadap variabel Y atau variabel terikat. Nah, lihat dari mana Pak? Kita lihat dari sini Bapak Ibu. Dari tabel ANOVA ini Bapak Ibu. Jadi di bawah tabel model summary tadi, ada tabel ANOVA Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nilai signifikansi. Ya, nilai signifikansi ini. Nah, jadi untuk batasan nilai signifikansi ini sebenarnya tergantung dari tingkat alfa yang Bapak Ibu gunakan. Ya, jadi kalau alfa seperti Bapak Ibu ketahui, alfa ada 3 Bapak Ibu. Tingkat error atau tingkat alfa di dalam penelitian. Jadi Bapak Ibu bisa tentukan apakah alfanya 1%, atau 5%, atau 10%. Seperti itu. Nah, rata-rata yang digunakan di dalam penelitian adalah 5% Bapak Ibu. Alfanya. Nah, apabila Bapak Ibu menggunakan alfa 5%, tingkat alfa 5%, berarti batasan nilai signifikansinya adalah 0,05 Bapak Ibu. Artinya adalah pengaruh antar variabel dikatakan signifikan kalau nilai signifikansinya ini lebih rendah dari 0,05. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam tabel ANOVA di penelitian saya ini, kita bisa lihat Bapak Ibu. Nilai signifikansinya adalah 0,000. Artinya signifikan. Artinya adalah ketiga variabel bebas, yaitu ROA, ROE, dan Capital Adequacy Ratio, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap average annual stock price atau variabel Y. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi karena saya menggunakan tingkat alfa 5%, maka batasannya 0,05. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau nilai signifikansinya ini di bawah 0,05, maka bisa dikatakan pengaruh antar variabelnya signifikan. Ya, jadi kalau misalkan jadi ini hasil uji F Bapak Ibu. Hasil uji F atau hasil uji simultan. Artinya adalah secara simultan atau secara bersama-sama, ketiga variabel bebas yang saya teliti ini Bapak Ibu, yaitu ROA, ROE, dan CAR, berpengaruh signifikan secara bersama-sama dalam mempengaruhi average annual stock price, ya average annual stock price seperti itu. Nah, itu uji F Bapak Ibu. Nah, terakhir yang paling penting adalah uji T Bapak Ibu, atau uji parsial namanya. Ya, uji T atau uji parsial. Nah,
biasa, jadi sebenarnya uji T ini mirip dengan uji F tadi Bapak Ibu. Hanya bedanya kalau uji F kita melihat pengaruh secara bersama-sama, kalau uji T atau uji parsial kita melihat pengaruh individu Bapak Ibu. Ya, pengaruh masing-masing variabel secara individu terhadap variabel lain. Ya, jadi kalau tadi kita melihat, kalau misalkan tadi Bapak Ibu ya kita melihat bagaimana variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Nah, kalau uji T kita melihat Bapak Ibu, bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y secara individu. Nah, jadi artinya adalah kenapa tadi saya katakan penting, karena hasil dari uji parsial inilah yang Bapak Ibu akan gunakan untuk menguji hipotesis. Apakah hipotesis Bapak Ibu diterima atau ditolak. Nah, kita melihat dari mana, Pak? Kita lihat dari tadi, Bapak Ibu. Dari tabel koefisien. Jadi sebenarnya tabelnya sama dengan tabel ketika Bapak Ibu melihat nilai multikoliniaritas tadi, VIF tadi. Nah, jadi tabelnya kita menggunakan tabel koefisien ini, Bapak. Nah, untuk melihat signifikansi antar variabel secara individu, Bapak Ibu bisa melihat tadi, Bapak Ibu. Ya, sama seperti tadi, Bapak Ibu lihat nilai signifikansinya ini. Jadi di sini ada variabel Bapak Ibu ya, ada variabel X1, X2, X3. Lalu ada nilai signifikansinya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ya, jadi caranya sama Bapak Ibu, caranya sama. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan tingkat alfa 5% atau tingkat error 5%, maka batasannya adalah 0,05 Bapak Ibu. Artinya adalah pengaruh antar variabel itu dikatakan signifikan kalau nilai signifikansi dari variabel itu di bawah 0,05. Signifikan. Tapi kalau lebih tinggi dari 0,05 berarti tidak signifikan. Nah, artinya adalah kalau misalkan signifikan berarti hipotesis Bapak Ibu didukung atau diterima. Tapi kalau tidak signifikan berarti hipotesis Bapak Ibu ditolak atau tidak didukung. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada X1, X2, X3 Bapak Ibu. Lalu ada dependent variable, variable Y. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, nilai signifikansi dari masing-masing hubungan antar variabel. Nah, ternyata Bapak Ibu, dari ketiga hubungan yang saya teliti, X1 ke Y, X2 ke Y, dan X3 ke Y, ternyata hanya satu Bapak Ibu. Ya, hanya satu yang signifikan, yaitu X3. Ya, jadi CAR Bapak Ibu ya, Capital Adequacy Ratio berpengaruh signifikan terhadap average annual stock price. Kenapa seperti itu, Pak? Kenapa seperti itu, Pak? Karena kita lihat Bapak Ibu, nilai signifikansinya 0,000. Artinya dia di bawah 0. Artinya adalah untuk pengaruh X3 ke Y, dia signifikan Bapak Ibu. Sisanya Bapak Ibu bisa perhatikan. X1 dan X2, yang nilai signifikansinya dia di atas 0,05. Artinya adalah pengaruh X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y tidak signifikan, Bapak Ibu. Artinya adalah kalau saya punya 3 hipotesis, maka 1 didukung, yaitu X3 ke Y, dan 2 ditolak. Jadi artinya adalah pengaruh CAR, Bapak Ibu ya, X3 CAR, ini CAR terhadap average annual stock price signifikan, tapi ada ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap pergerakan rata-rata harga saham dari perusahaan yang tadi saya teliti. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita mengolah data sekunder dengan metode regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antar variabel atau pengaruh antar variabel yang kita teliti. Seperti itu. Dengan alat bantu SPSS yang saya gunakan di sesi kali ini. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sampai sini Bapak Ibu untuk analisisnya. Jadi nanti setelah ini di laporan skripsi Bapak Ibu atau di laporan penelitian tesis atau disertasi Bapak Ibu tinggal diinterpretasikan saja atau dijelaskan saja. Jadi nilai F-nya kalau misalnya signifikan bagaimana artinya, lalu kalau misalkan hipotesis ditolak itu bagaimana penjelasan dan sebagainya. Tetapi untuk analisisnya sendiri sebenarnya berhenti sampai sini Bapak Ibu. Cukup sampai sini maksud saya. Ya, jadi setelah asumsi klasik kita masuk ke regresi berganda, setelah itu Bapak Ibu tinggal masuk ke pembahasan. Nah, tapi intinya adalah tadi Bapak Ibu, uji T inilah atau uji parsial inilah yang akan Bapak Ibu gunakan untuk acuan, untuk penentuan apakah hipotesis Bapak Ibu tolak atau diterima. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk sesi pertemuan kita hari ini atau sesi sharing kita hari ini terkait dengan bagaimana kita menganalisis data sekunder dengan menggunakan regresi linear berganda untuk melakukan uji hipotesis atau penentuan pengaruh antar variabel seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sekian sesi dari saya. Kita bertemu di sesi yang lain. Selamat pagi dan terima kasih.